Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah maghrib Masjid Fatimah Az-Zahra Wonosobo dan jamaah kajian setiap malam Senin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan sisa umur kita dalam ketaatan. Sudah sebulan kita melaksanakan qiyam Ramadan, ibadah Ramadan, dan saat ini kita berada tepat di tanggal 21 Syawal waktu Indonesia Barat, Indonesia. Kalau di Mekah sudah tanggal 22 Syawal. Alhamdulillah, ala kulli halin kita masih diberikan oleh Allah petunjuk, arahan, hidayah, sehingga kita bisa duduk sambil nunggu waktu sholat isya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang telah melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, dalam arti siangnya ia gunakan untuk puasa Ramadan, sementara ia hidupkan malam-malamnya untuk menunaikan qiyam Ramadan, tarawih, tahajud, tadarus Al-Quran. Maka orang semacam ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira itu fi'lul majhul dari kalimat ghafara, artinya yang aktif itu Allah. Allah mengampuni dosa hambanya. Dosa hambanya diampuni Allah. Yang pertama kalimat aktif, yang kedua kalimat pasif. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ini adalah manusia itu pasif. Kita tinggal duduk tenang. Yang mengampuni dosa-dosa kita adalah Allah. Kapan? Saat kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Keluar kita di bulan Syawal, habis Ramadan, maka kata Allah, dosa-dosa kita Allah hapus. Noda-noda yang ada pada hati kita karena kemaksiatan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Islam itu penghapusan dosa itu bisa dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama bertaubat kepada Allah, dan yang kedua kita betul-betul melaksanakan segala amal-amal kebaikan, terampuni dosa-dosa kita. Jadi dalam Islam itu beda dengan dunia non-Islam. Ya, di Islam itu tidak ada penebusan dosa dengan beras. Di Islam itu tidak ada penebusan dosa dengan uang. Kalau penebusan dosa bisa dilakukan dengan uang, mungkin gubernur BI masuk surga lebih dulu. Kalau dosa bisa ditebus dengan beras, menteri pangan, ya itu bisa masuk surga. Tapi Allah nggak ngelihat itu. Yang Allah lihat apa? Taubat. Yang Allah lihat apa? Amal kebaikan. Ya, makanya setelah Ramadan muncul Syawal, ada kalimat minal aidina. Kita semuanya, yang putri minal aidat, yang laki-laki minal aidin. Kita masih suasana fitri.
Apa itu aidin? Kita harus tahu aidin dari kalimat ada yaudu, artinya kembali. Di dalam bahasa Arab kembali, pulang, kembali atau pulang itu ada dua kalimat, dua fi'il, kata kerja. Ada yang namanya ada yaudu, artinya pulang atau kembali. Yang kedua ada roja'a yarji'u, artinya kembali. Saya dari Mafaza ini kembali ke rumah saya di Melifak. Itu bukan ada yaudu, tapi roja'a yarji'u, rujuk, kembali, tapi bukan ke tempat asal. Tapi ketika saya dari sini pulang ke Jakarta, ke pangkuan ibu dan bapak saya, itu namanya auda, ada yaudu, kembali. Ya. Orang kalau bicara kembali pulang itu girangnya minta ampun. Ada anak hampir 2 tahun lebaran, 2 tahun puasa nggak pulang-pulang. Ini anak bukan Bang Toyib. Ya. 5 tahun ada, 10 tahun ada. Suatu hari di tahun 2025 ini dia telepon orang tuanya. "Mak, saya pulang." "Ya Allah, kamu siapa?" "Fulan, Mak." "Kapan tahun ini?" Saking senengnya itu emak bapaknya itu pasti merenovasi rumah yang bisa direnov. Hordeng rumah yang hampir 30 tahun gak pernah dicuci. Anaknya pulang, senang. Langsung panggil Bintang Laundry. Ini bukan promosi. Dicuci. Masya Allah. Saking girangnya, itu kaleng Hongwan diisi rengginang. Ya. Sampai detik ini belum diketemukan tuh yang memasukkan rengginang ke dalam Hongwan. Kalau yang mencampurkan pertalit dengan pertamax sudah tahu ininya, ya kan? Sampai kegirangan, girang. "Bu, ini tumben kok rumah dicat, hordengnya diganti, pagar yang tadinya meletot sekarang diperbaiki." "Iya, Bu, anak saya mau pulang." Senang minta ampun. Lihat, motornya kecil, istrinya 1, anaknya 4, belum barang-barang, bisa naik motor Beat. Kurang tinggal nambah papan di belakang. Ya, saking senangnya. Dulu kita waktu SD, SMP, SMA sudah klinis, pamit kepada orang tuanya, masuk sekolah. Neng, bel berbunyi, kita masuk dalam kelas. Bapak ibu guru kita datang. "Anak-anak, hari ini sepertinya anak-anak belajar di rumah." "Loh, kenapa Bapak ibu guru?" "Bapak ibu guru mau rapat apa mau rapat?" Ya kan? Mau rapat, hore, seneng. Itu namanya pulang. Kemana? Ke tempat asal. Maka kalau hari ini saya bicara dengan teman-teman semua, dengan Bapak Ibu semuanya, "Bu, Pak, siap-siap. Sebentar lagi keluar dari Masjid Mafaza, itu akan datang malaikat Israel mau menjemput kita pulang kampung." Kira-kira seneng? Apa semaput? Apa gimana Bapak Ibu? Tapi pulang ke negeri akhirat itu sesuatu yang wajib. Namanya, pulangnya itu namanya Id. Ya, dari kata-kata ada yaudu Id. Pulangnya janji Allah dari dunia ke negeri akhirat itu namanya mi'ad. Janji Allah. Kampung halamannya itu namanya ma'ad. Ada Zadul Ma'ad. Siapa Zadul Ma'ad itu? Kitab, bukan teman kita si Ma'ad. Ya, Zadul Ma'ad, sebuah kitab. Zat itu sangu, bekal untuk mereka yang pulang kampung ke negeri akhirat. Itu Ma'ad. Siapa pengarangnya? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Selesai. Ini makna id. Minal aidin berarti kita termasuk orang-orang yang kembali. Kembali kemana? Kita bahas fitr. Dari kata-kata fatara. Saya baca buku kamus namanya Lisanul Arab. Kata Ibnu Mandur, fitr itu artinya 2. Yang pertama artinya berbuka.
Ya. Di orang Arab itu kalau bicara sarapan namanya futur. Fa, po, wau, ro, futur. Nyari nasi uduk, nasi megono, ya di Bir Ali itu biasanya ada pecel orang Madura yang jual. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Bakwan itu di sana dulu zamannya kami itu masih setengah real, 2.000 rupiah. Sekarang nggak tahu berapa. Mereka nulis futur, sarapan pagi. Karena sarapan itu apa sih? Makanan yang masuk pertama kali di saat perut kita kosong, itu namanya sarapan. Kalau selain Ramadan, kita sarapan paginya itu kapan? Pagi-pagi. Tapi ketika Ramadan, sarapannya ditarik dari pagi, ditarik ke maghrib. Makanya bahasanya dari futur menjadi iftar. Ya. Jadi makanan buat berbuka puasa itu bukan takjil tapi iftar. Indonesia ini ngerusak bahasa. Takjil. Takjil itu sifatnya. Anda berbuka puasa sifatnya takjil, harus disegerakan. Tidak boleh takjil pakai hamzah. Kalau takjil artinya bersegera, kalau takjil artinya memending, mengulur-ngulur. Oh. Makanya jangan kajian saja kita, baca Quran juga harus cari, kejar yang tahsin Quran. Supaya Al-Quran itu jadi nemenin kita nanti di kubur. Paham mana hamzah, mana ha, mana ain. Ya, jangan sampai kita sudah full sunnah luar biasa, suruh baca Quran acak-acakan. Jangan sampai. Ya, jangan seperti Walid. Ya, ngomong pinter cerdas tapi ilmu ngedobos. Islam tuh nggak begitu. Islam tuh yang penting apa? Prakteknya, bukan banyak teorinya. Ya. Yang penting kita doa buat anak-anak kita, jemaah sekitar kita, minta doa diberi kepahaman ilmu, bukan banyak ilmu. Banyak ilmu itu ya Allah, zaman sekarang profesor doktor mau ke Yaman puluhan tahun, ke Madinah berapa tahun. Kalau cuman banyak ilmu tapi nggak paham ilmu, saya yakin nggak banyak untuk mempraktekkan. Gak apa-apa, kita baru kenal sunnah, kita mempraktikkan sholat, kita paham baru 1 ayat, tapi jamaahnya sudah kenceng, jauh lebih bagus daripada ilmunya sudah 100%, jamaahnya mung di rumah. Ini dipertanyakan. Orang-orang kayak begini kata Imam Al-Ghazali, berikan dia peringatan. Ada orang yang tahu dan dia tahu dirinya itu tahu, maka ini orang alim nih. Saya tahu Ustadz, maghrib berjamaah itu fardu ain buat laki-laki. Bahkan sudah mendekati kewajiban. Loh, ke Sikunir saja saya bisa nanjak kok. Masa ke Mafazah cuma beberapa tangga saya nggak bisa nanjak. Malu, ya kan? Maka kepahaman yang kita cari, paham ilmu, nggak usah banyak ilmu. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, wahai Ali, mana yang lebih bagus? Orang yang banyak amalan atau diterima amalan? Kata Imam Ali karamallahu wajhah, la tahtammu biqillatil a'mal. Jangan kamu merisaukan amal kamu sedikit, tapi kamu pertanyakan ihtammu biqabulil a'mal. Kamu pikirin gimana tahajud kamu yang 2 rakaat itu berkualitas. Jangan bicara malam tahajudnya 1000 rakaat, sholat duhanya 12 rakaat, tapi nggak ada yang berkualitas. Maka ketika nanti dihadapkan amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Tasla naron hamiyah. Ketika ditanya tentang ibadah, ternyata hadiah mereka bukan surga, tapi api yang menyala-nyala. Nah, kita balik lagi. Jadi bahasa Arabnya itu makanan buat berbuka apa Bapak Ibu? Iftar, cakep tuh, ya kan? Sifatnya berbuka itu namanya takjil. Cakep, ya kan? Ini ngaji kayak begini aja nggak usah banyak-banyak. Ngaji mah udah cukup ya. Gak usah, yang penting dipraktekin. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun hanya 1 ayat. Makanya tugas dakwah itu bukan tugas ustadz semata.
Bukan tugas kiai, bukan tugas ulama. Tugas dakwah itu tugas kita. Suami dakwah kepada istrinya, istri dakwah kepada suaminya, suami istri dakwah kepada anak-anaknya, dakwah kepada tetangga. Minimal pada saat kita ngumpul keluarga besar, halal bihalal apapun namanya, jangan pernah kita nggak bisa mempraktekkan sholat berjamaah pada saat halal bihalal. Ayo, siapa yang pernah sholat kok sendiri-sendiri, ya kan? Malu kita sama ilmu. Praktekin. Ini luar biasa sulitnya minta ampun. Saya yakin mau dia dari Madinah bolak-balik juga, kalau bicara sholat berjamaah, ngomong sama keluarga itu pelan-pelan ngomongnya. Sholat, Ustadz mana baik mana Ustadz? Saudara istri sama saudara suami lagi ngumpul di rumah Ustadz. Azan Isya berkumandang. Kalau saya sholat berjamaah di masjid, saya yakin di rumah nggak pada sholat. Maka yang terbaik kata Imam Abu Hanifah apa? Dirikan sholat berjamaah di rumah. Anda azan di ruang tamu, Anda siapkan semuanya sajadah segala macam. Praktekkan Bapak Ibu. Karena permasalahan dalam diri kita itu bukan karena kita nggak punya ilmu. Bukan karena kita bukan manajemen kehidupan, bukan karena kita meremehkan sholat berjamaah. Surga itu terlalu besar kalau buat kita sendirian. Ya, terlalu besar jamaah. Kita lagi sekeluarga naik mobil, ada Mbah Uti, ada Mbah Kangkung, ada anak-anak segala macam. Transit berhenti, maka akan ada muncul budaya. Kalau si om itu diajak, pasti selalu transit di masjid. Gunakan ilmu. Kalau perlu jamak, kalau perlu kosor. Jadi paham anak-anak. Ya, senang kita punya anak-anak. Ya, sudah maghrib nih, kok nggak transit di masjid? Senang. Kita budek dengan anak-anak kita. Ya, hati-hati. Bentar lagi Indomaret, bentar lagi Alfamart. Karena budaya itu semua dari kita semuanya, Pak Ibu. Kalau kita belum berani untuk dakwah di keluarga kita, maka yuk runcing dengan amalan-amalan wajib. Gerakan Allah, getarkan aras Allah dengan doa-doa kita. Ya Allah, doakan anak, doakan istri, segala macam. Balik lagi ke fitr. Jadi fitr itu artinya berbuka. Makanya ada zakatul fitri. Lebih afdol kapan zakat fitri dikeluarkan itu? Sebelum Anda menunaikan sholat idul fitri afdol. Setengah afdol kapan? Malam takbiran. Kenapa ada zakatul fitri? Zakat berupa bahan makanan pokok yang diberikan kepada orang miskin, ya, yang diberikan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu, apa bedanya zakat dengan pajak? Kalau zakat itu diberikan dari orang kaya ke orang miskin, kalau pajak dari orang miskin ke orang kaya. Itu bedanya, ya kan? Nah, zakatul fitri itu diberikan kepada orang yang agnia, kepada orang miskin dengan harapan apa? Fitr. Pada saat dia 1 Syawal, dia tidak berpuasa. Dia tidak berpuasa karena apa? Karena punya bahan makanan pokok. Hati-hati loh. Pak, kenapa ke keluarga berpuasa? Gimana saya nggak berpuasa Ustadz? Saya di rumah 1 Syawal nggak punya beras, nggak punya uang, ya kan? Nggak punya bla bla segala macam. Makanya hidupkan zakat produktif teman-teman. Zakat produktif kita hidupkan, insyaallah. Ya, itu zakatul fitr. Jadi untuk berbuka. Kemudian yang kedua, fitr itu artinya apa? Ibnul Manzur di dalam lisan Arab mengatakan ma'rifatullah. Ketika kita digojlok oleh Allah Subhanahu wa taala, digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu Syawal kita kembali untuk mengeluarkan ilmu-ilmu kita dari Syawal untuk kembali mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran yang saya pegang ini Quran besar. Di mana-mana sudah dibagikan per masjid di Wonosobo. Tapi saya yakin setiap imam belum baca Quran ini. Ya kan? Supaya manfaat, biar yang ngasih ditambahkan rezekinya, diluaskan kuburnya, terangi kuburnya. Belum mati Ustadz, ya kan bakal mati juga, ya kan? Dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Imran ayat 133. Teman-teman, biasanya kalau Syawal Idul Fitri selesai, surat ini selalu dibaca. Para ulama mengatakan surat ini tidak ada kaitannya dengan Idul Fitri.
nggak ada kaitannya dengan Syawal. Cuman di sini ada kalimat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sari'u dari kata-kata saro'a, segeralah Anda. Allah memakai kata segera di dua tempat. Yang pertama di surat Jum'ah di ayat terakhir. Yang kedua Al-Imran ayat 133. Sari'u fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Fa idza qudiyatis sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah dikumandangkan suara azan untuk sholat Jumat, maka tinggalkan semua perniagaan Anda. Maka teman-teman, ini fi'lul amr loh. Fi'lul amr itu perintah Allah untuk hambanya. Ketika ada perintah Allah kita nggak melaksanakan, maka ulama mengatakan haram yang kita kerjakan. Maka ketika sudah kumandang azan, afdolnya apa? Tinggalkan semua perniagaan. Di sini untuk laki-laki dan di sini untuk perempuan. Jangan mentang-mentang Jumat kan buat laki-laki Ustadz, toko saya yang jaga istri saya. Akhirnya wanita-wanita dari dulu sampai sekarang terutama di Indonesia, kalau sholat zuhur pada saat Jumat, sholatnya jamnya bukan jam waktu sholat, tapi sholatnya ngelihat bapak-bapak sudah pulang dari masjid belum. Akhirnya mereka sholatnya jam 2, jam setengah 3. Loh kenapa? Karena bapak-bapak pulang dari masjid Jumatan kan makan dulu. Ada pembagian nasi bungkus. Ya kan? Maka di sini ayat ini ngena nih. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika sudah dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', tinggalkan semua perniagaan. Perintah Allah. Apa bedanya Ustadz al-Jum'ah tadi dengan Sari'u ini? Ibnu Katsir, Al-Maraghi, Imam As-Saibuni itu bilang, Sari'u bersegeralah di Al-Imran 133, itu artinya ketika kita ingin meraih ampunan Allah, bersegeralah tanpa nunggu-nunggu. Pakaian kotor minta ampunan, lagi kerja minta ampunan, lagi safar minta ampunan. Tapi kalau bicara sholat Jumat nggak pakai sari'u tapi fas'au. Fas'au itu apa? Bersegeralah tapi ada waktu-waktunya. Mandi dulu baru kita Jumatan. Ini fas'au. Is'a artinya berusaha untuk mencapai sana, tapi harus dengan syarat-syarat. Mau sholat Jumat, mbok ya mandi dulu. Mau sholat Jumat, pakaian juga ketata sholat Jumat. Ini bedanya. Nah, bicara menggapai ampunan Allah, kata Allah, nggak ada tapi-tapian, nggak ada nanti-nanti. Segera, sari'u ila maghfirati mir rabbikum. Wahai orang-orang yang telah menamatkan Ramadan sebulan yang lalu, maka ini Syawal, bersegeralah panjenengan semuanya untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian. Ampunan. Kemudian apa? Dan bersegeralah kalian untuk bisa netap di taman-taman yang Allah sediakan buat kalian. Jannah itu surga, tapi surga yang sudah ditinggali oleh Nabi Adam. Saya punya buku Bapak Ibu, nggak tahu sekarang masih dijual apa enggak. Bukunya itu saya dapatkan di perpustakaan, pertama di perpustakaan di Gontor, karena nggak bisa kita beli. Akhirnya saya cari di toko buku Kuitang Jakarta, buku-buku bekas. Judulnya ini apa? Adam bukan penghuni pertama di muka bumi. Judul bukunya. Pengarangnya Syekh Yusuf Sa'ub. Beliau bilang, dalam Al-Quran itu ada kalimat jannah, hanya jannah, dan ada kalimat jannah yang disandingkan dengan nama surga. Syekh Sa'ub bilang, apa bedanya? Kalau jannah yang disandingkan dengan nama-nama surga, jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, ini 7 surga yang belum pernah dicicipi oleh Nabi Adam. Maka betul kata Rasulullah SAW, surga itu belum ada yang bisa masuk kecuali umatku dan aku, kata Rasulullah SAW. Loh,
Nabi Adam pakai surga yang mana? Bukan surga yang Allah janjikan 7 atau 8 surga itu, tapi surga yang pernah ditinggali oleh iblis dan Adam itu hanya jannah, taman-taman mirip dengan surga, tapi bukan surga jamaah. Maka jangan pernah kita bentrokkan antara hadis Rasulullah. Tidak ada yang mendiami surga kecuali umat Rasulullah dulu, Nabi Adam nanti, umat Nabi Adam nanti, umat Rasulullah masuk surga. Rasulullah cari, wahai malaikat Ridwan, wahai malaikat Malik, aku minta ke malaikat Malik, adakah umatku yang masih tersisa di neraka? Gak tahu ya Rasulullah. Kata Allah, selidiki, cek, ada gak umat Rasulullah SAW? Dicari ya Allah. Ada yang sudah angus, ya, dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bayar tuh. Sekecil apapun kita punya iman, ya, akan dibayar oleh Allah dengan surga. Makanya kita masuk surga itu demi Allah, kata para ulama, bukan karena umroh dan haji kita, bukan karena sholat kita, bukan karena sodako kita, bukan karena puasa kita. Kita itu bisa masuk surga karena apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau bandingkan, kita minta ke Allah kasasi, ya Allah, aku gak mau masuk surga karena rahmatmu ya Allah. Loh kenapa? Aku sholat duha dari kecil sampai bangkotan ya Allah. Aku sholat tahajud gak pernah ketinggalan. 5 waktu gak pernah ketinggalan. Sodakoh gak pernah ketinggalan. Haji umroh gak pernah absen. Kata Allah, oke. Ditelusuri sama Allah. Sholat dia, mana yang khusyuk, mana lagi sholat ingat sesuatu, ternyata ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sholat kamu, dari kamu baligh sampai kamu meninggal kamu sholat, satu pun gak ada yang khusyuk. Dulu lagi taraweh, berangkat ke masjid, gantengnya minta ampun. Kenapa? Ada yang dilirik, ya kan? Oh, di belakang ada yang cantik, komatnya seperti 16 tahun di Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, apalagi samping calon mertua, Masya Allahu Akbar. Kok tahu Ustaz? Pengalaman kayak begitu. Astagfirullah. Ya, kita tuh dapat dari rahmat Allah. Maka kalau bicara surga, sudah serahkan sepenuhnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kamu itu mempersoalkan amalan sedikit atau amalan banyak. Yang kamu persoalkan, diterima enggak amalan kamu? Duha 12 rakaat, cakep. Tapi jadikan 12 rakaat itu 12 yang berkualitas. Jangan sekedar sholat. Tadi kita sholat isya berkualitas, sholat maghrib berkualitas. Makanya Syekh Surem itu ketika mau mengimami, dia selalu mengatakan sholli sholatam muwaddi, sholli sholatam muwaddi, sampai meneteskan air mata. Karena apa? Itu hadis Rasulullah SAW. Sholatlah kita sebagaimana ini adalah sholat kita yang terakhir. Kita nggak mendapatkan sholat-sholat yang lalu. Masya Allah. Syekh Surem, ya. Mereka semuanya Masya Allah. Dia baca ayat Al-Quran, kok gampang banget nangis. Baru Allah sudah Masya Allah. Kita Allahu Akbar karena besok ditagih Bang Tengul. Allahu Akbar. Ya, arduhas samawati wal ard, surga yang pernah ditempati oleh Adam, arduha, yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah. Ini Allah persembahkan buat siapa? Uiddat lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Saya itu mengartikan takwa lebih senang buat orang-orang yang takut sama Allah jamaah. Ya, bukan orang-orang yang takwa tapi takut sama Allah. Takutlah kamu kepada Allah dalam hadits qudsi. Ayyuhan nas ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, hendaknya kamu kalau kerja, kalau jualan, nyari rezeki, carilah dengan cara yang halal-halal saja. Wa ajmilu fit talab, karena apa? Fa inna ahadukum la yamuta hatta tastawfiya rizqaha, karena orang itu enggak akan pernah mati kecuali rezekinya sudah Allah serahkan penuh.
Karena Ali bin Abi Thalib bilang, kita itu ya kadang-kadang nggak jujur, kadang-kadang kita takut untuk melakukan kebenaran karena kita dua takut. Yang pertama takut mati, yang kedua takut lapar. Jamaah, ya, takut mati, takut lapar. Orang beriman itu jangan takut mati. Orang beriman itu jangan menanti mati. Orang beriman itu ketika mendengarkan peringatan-peringatan kematian, dia selalu mempersiapkan untuk kematian yang husnul khotimah. Rezeki itu nggak akan pernah kabur dari kita, jamaah. Wa in abta'a anha, meskipun datangnya terlambat. Ya Allahu Akbar. Tadi saya kedapatan jemaah yang mau ngundang pengajian haji. Harusnya Ustadz, kami itu berangkat sebelum corona, Ustadz. Ternyata 2021 kami juga batal berangkatnya sekarang. Tahu Ustadz? Coba kalau kami berangkat kemarin 2021, ongkosnya itu 50 juta. Sekarang Allah berangkatkan, ongkosnya 28 juta, jamaah. Ada hikmah di balik itu. Maka jangan pernah kita protes. Jalani proses, jangan terlalu protes kita. Sudah, jangan takut mati. Saya tadi di Binangun bilang, Masjid At-Taqwa itu. Hati-hati jamaah. Penyeimbang dalam kehidupan itu sunnatullah yang bakal terjadi. Saya seorang pegawai, masuk kantor harusnya jam 7, pulang kantor harusnya jam 4. Tapi ternyata saya masuknya jam 10, pulangnya jam 2. Makan di restoran ini, pakai baju batik korpri. Wah, senangnya minta ampun. Gajinya full, padahal kerjanya minim. Harusnya digaji 2 juta, tapi dapat 8 juta. Kata Allah, harus ada penyeimbangnya. 2 juta buat kamu, 6 jutanya aku akan paksa istri kamu jantung pakai ring 13. Jamaah. Anak-anak sakit segala macam. Penyeimbang itu pasti, Masya Allah. Hati-hati, jangan pakai kita pelesiran sekeluarga, pakai plat merah liburan. Masya Allah Akbar. Saya enggak ini mau pegawai demi Allah, enggak. Cuman khawatir jamaah. Sebaliknya kita yang sudah cerdas, kita sudah pinter nih segala macam. Kita sudah disiplin kerjanya. Jam 7 masuk, pulang jam 4. Jam 7 masuk, pulang jam 4. Ditawarin gaji 10 juta. Ternyata kita dikasih 5 juta. Kata Allah, tenang. 5 jutanya aku berikan dengan cara apa? Istri kamu sehat. Anak-anak sehat. Baru nerima 5 juta, pesimis. Sampai rumah, mah cuma 5 juta, katanya 10 juta. Anaknya telepon, mah ya alhamdulillah, semester depan ayah bapak gak usah bayar. Loh kenapa? Saya dapat beasiswa. Penyeimbang itu selalu ada jamaah. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah itu tetap pegang Allah. Ketika dia mengatakan Rabbunallah, maka berseleweran malaikat. Ya, Insyaallah Akbar. Berarti protes harus selesai ini. U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, selepas dia menjalankan hubungan dengan Allah, maka dia peduli dengan sesama. Berinfak. Dengan cara apa berinfak? Lagi kaya infak, lagi miskin infak. Sarra wa dharra. Kamu lagi senang, sholat kamu sama Allah. Pada saat kamu lagi belangsak, sholat sama Allah, Allah mikirin kamu. Lagi bahagia, peduli sesama. Pada saat kamu lagi belangsak, Allah yang mikirin kamu. Ayah, kenapa kok mikirin orang? Bentar-bentar dia. Ayahnya bilang, bahagiakan orang lain mah, maka Allah akan membahagiakan kita. Terus istri ayah siapa yang bahagiakan? Biar Allah yang bahagiakan istri kita. Biar anak-anak kita cukup membahagiakan orang lain. Belajar dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ditinggalkan istrinya untuk dakwah. Pulang ternyata dijaga oleh Allah. Ismail menghentakkan kakinya sumur Zam-Zam. Siapa yang kerja? Allah Subhanahu wa taala. Maka bicara kita infak, bicara sodako, bicara zakat, bicara untuk peduli dengan sesama. Kita punya uang,
nggak melihat kita lagi lapang atau kita lagi sempit. Fisarra'i wadharra. Dalam surat At-Talaq dikatakan wa in qudira ala rizquhu falyunfik mimma atahallah. Ketika engkau sedang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, justru berinfak lebih berani jamaah. Masya Allah akbar. Wal kadhiminal ghaidha. Dan orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang bisa menahan marah. Dia punya potensi marah jamaah, cuman ditahan. Saya baca Ibnu Katsir bilang, ini ada air 1 botol penuh nih. Mau keluar ini air, ditutup betul-betul, ditahan. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu dalam keadaan berdiri, kamu marah, malah tolong duduk. Ya, tetap marah, berbaring. Berbaring tetap kau marah, ngambil wudhu kata Rasulullah SAW. Ini sudah endingnya tuh. Orang kalau sudah ngambil wudhu, Masya Allah, insya Allah luluh. Tapi tetap marah Ustadz. Pertanyakan hati kita. Mungkin banyak makan barang-barang yang haram jamaah. Wal kadhiminal ghaidh wal afina anin nas. Berani untuk memaafkan sesama. Kalau kita memaafkan orang yang baik sama kita, itu wajar, itu lumrah. Kata Rasulullah SAW, 3 amalan yang luar biasa jika kalian mengamalkan. Yang pertama apa? Silman qata'aka, silaturrahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepada Anda. Yang kedua apa? A'ti man haramaka, bersedekahlah Anda, berilah hadiah, berilah sesuatu kepada siapa? Kepada orang yang pelit kepadamu. Kan luar biasa. Orang baik sama kita dikasih hadiah, wajar. Orang senang sama kita dikasih hadiah, wajar. Tapi pernahkah kita bersedekah, memberi, peduli kepada orang yang gak pernah peduli oleh kita? Kemudian selanjutnya kata Rasulullah SAW, wa'fu amman zolamak, beri maaf kepada orang yang menzolimi Anda. Wallahu yuhibbul muhsinin. 3 perkara ini gak bisa dikerjakan kecuali sama orang-orang yang merasa dirinya ihsan. Apa itu ihsan jamaah? Anda melakukan kebaikan seolah-olah Allah tuh melihat Anda. Tetapi ketika Anda gak melihat Allah, tolong rasai diri Anda. Sesungguhnya apapun yang Anda kerjakan dilihat Allah. Ini ihsan. Saya mau melaksanakan berjamaah, perkara orang ngomong apa? Bismillah, saya tetap Allah. Orang mau ngomong apa? Bismillah, ini ihsan. Ihsan ini Masya Allah. Saya, mungkin kita semuanya, kita menjalankan ibadah baru taraf Islam dan iman, belum taraf ihsan. Ada tamu mau ke rumah kita, Ustadz, insya Allah tamu akan datang ke rumah Ustadz. Berapa orang? 30 orang Ustadz. Siap. Saya akan mesen nasi bok 30. Ketika orang datang, ternyata yang datang 10. Saya pasti kecewa. Kenapa? Gue udah mesen nasi bok 30. Tabungan kedebit tuh. Ini yang 20 mana? Ustaz, banyak yang izin. Itu baru taraf Islam dan iman. Tapi kalau sudah ihsan, lu mau datang 30 ke, 20 ke, 10, yang penting tugas saya sebagai orang beriman, ketika tamu datang, saya harus memuliakan tamu. Itu tujuan saya memuliakan tamu. Perkara tamu itu mau makan atau tidak, yang penting saya muliakan, ini ihsan. Ustadz mohon maaf, ternyata yang datang gak sampai 30. Berapa? 10. Alhamdulillah saya punya sisa 20 bok nasi. Berarti 20 hari ke depan saya gak masak. Bapak, itu ihsan namanya. Alhamdulillah 20 orang tetangga saya membutuhkan, saya akan lempar ke mereka. Itu ihsan Bapak Ibu. Maka sekarang cek hati kita sama-sama lah. Saya bicara juga, saya juga belum ihsan, sama-sama kita. Ya orang mau ngomong apa, kita melakukan apa, kita berusaha ihsan, nata hati kita. Gak usah berpikiran neko-neko sama orang. Yang menyebabkan kita itu jantung, kolesterol, asam urat, barbar, setrak, apalagi itu. Semuanya bukan karena kita gak olahraga, tapi karena kita kurang ihsan. Bawel sama orang. Ya Allah, saya mau ngasih kamu makanan, tapi kenapa kamu gak sholat? Saya jadi gak mau. Jangan Pak, bersihkan hati kita. Bisa jadi kalau uang dari kita, makanan dari kita, kita ihsan, Allah kasih hidayah lewat makanan kita.
Ustaz, Masya Allah Ustaz, kenapa? Itu orang sudah berkali-kali ngasih makan ke orang itu, gak pernah sholat. Giliran Ustaz ngasih sholat, berarti ihsan atau tidak ihsan jamaah? Bukan waktunya sekali saat ini bilang, jangan kasih dia gak pernah sholat. Jangan. Masjid 24 jam buka, wifi nyalain 24 jam. Jangan Ustaz, kadang-kadang anak-anak cuma main wifi saja. Mungkin awal-awal, kedepannya hidayah Allah turun di masjid daripada nongkrong di alun-alun. Ya kan, daripada nongkrong di kafe-kafe segala macam, mendingan nongkrong di masjid, buka 24 jam, WC buka 24 jam, berkah. Loh Ustadz, saya punya masjid 24 jam buka, itu orang BAB di sana nggak pernah dibersihkan. Sudah, itu awal saja. Orang akan berpikir tergantung ihsan atau tidak ihsan. Maka kalau hari ini jamaah kita punya tujuan, kok nggak pernah sukses tujuan kita, berarti yuk perbaiki ihsan kita. Insyaallah. Mohon maaf lahir batin, sudah telat 2 menit ini. Takutnya nggak ihsan jamaah. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan panjang usia. Habis Isya Ustadz, jangan habis Isya. Kasihan orang mau makan. Saya mau ketemu istri, mau ketemu anak, ya kan. Yang penting kita ihsan. Ihsan pematerinya, ihsan jamaahnya, ihsan pulangnya. Aku qauli hada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim.